sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta bantuannya Mas Arya untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Silakan. Siap, Rab. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Khulafaur Rasyidin secara singkat. Ya, kali ini kita akan melanjutkannya. Di sini coba siapa di rumah kalian ada yang namanya kepala keluarga? Di sekolah ada yang namanya kepala sekolah. Di kelas ada yang namanya ketua kelas. Itu adalah peran daripada seorang pemimpin. Ya. Nah, pada materi kali ini kita juga akan membahas masalah yang terkait dengan kepemimpinan. Nantinya setelah pelajaran kali ini kita bahas dan selesai, diharapkan kalian mampu mengambil pelajaran, mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya akan saya absen dulu. Oke, coba nanti dari yang paling depan, Mas Santo hadir ya? Hadir. Mas Rohim? Hadir. Mas Tio? Mas Arya? Mbak Mia? Mbak Nova? Mbak Kaila? Mbak Lila? Mas Danika? Hadir. Mas Alam? Mas Kevin? Mas Fatim? Mas Tino? Mas Evan? Mas Salsa? Mbak Zia? Mbak Dila? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Siapa? Chelsea. Kenapa kira-kira? Sakit? Oke, berarti nggak apa-apa. Kalau sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang sehat kita doakan agar semakin semangat dalam belajar. Oke, untuk selanjutnya, sekarang siapa di sini yang tahu daripada arti sebuah pemimpin? Silakan untuk kalian langsung masukkan kode materi kita pada hari ini. Kodenya 599290. Sudah ada 5 peserta. 1, 2, 3. Nama kalian? Pakai nama yang benar. 8 peserta ya. Fian siapa? Ada 12 ya? Berapa? 23. Sudah? Ada yang belum?
pada hari ini. Silakan diperhatikan. Kalian bisa lihat di HP ataupun di layar monitor. Materi kita pada hari ini adalah jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Ya, di HP tampilannya seperti ini. Inilah teknologi kalau dimanfaatkan akan bermanfaat, sangat membantu dalam dunia pendidikan. Oke, silakan lihat di HP kalian. Jawab pertanyaan yang ada. Waktunya 19 detik. Tadi kodenya apa sih? 599 Kita bisa lihat ya. Tadi jawaban yang tepat adalah 4. Ternyata betul semua. Alhamdulillah ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya waktu 15 detik. 10, 11 sudah menjawab. 8, 7, 6. Kita akan lihat. Vian, Arya, Kevin. Jawaban yang benar adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 yang salah. Wah, apa salah? Itu baru pertanyaan pemantik. Selanjutnya, silakan lihat HP kalian. Pada materi kali ini, materi yang akan dibahas tentang apa? Kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, riba. Ya, terus berapa? Terus betul sekali. Dari kedua ini, khalifah ini, dari total 4, kita akan mempelajari 2. Yang harus kita pahami adalah tentang riwayat, dakwah, dan juga jasa-jasanya. Agar apa? Kita mengetahui sejarah. Kita mengetahui bagaimana cara mereka berdakwah dan jasa-jasa dalam mereka berdakwah. Nantinya kalian harus bisa mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Mas Arya dibaca. Masa dari udah. Oh, sinyalnya kurang bagus. Nasab dan gelar Abu Bakar. Masa jahiliyah sebelum memeluk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Bakar. Dan setelah memeluk Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah. Beliau adalah seorang laki-laki yang segera masuk Islam ketika Muhammad sahabat dekatnya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau diberi nama Abu Bakar. Abu artinya Bakar, Bakar artinya dengan. Ya, tepat sekali. Kalian bisa melihat di HP kalian masing-masing daripada asal mula. Jadi dulu masa jahiliyah itu artinya kebodohan. Orang masih menyembah patung. Patung buatan manusia kok disembah? Kan lucu, kan bodoh. Maka dari itu dinamakan masa jahiliyah, masa kebodohan. Oke. Abu Bakar sebelum memeluk Islam adalah bernama Abdul Ka'bah. Nah, apa? Abdul Ka'bah. Itu nama Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar memeluk Islam,
Abu Bakar diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebutan apa? Abdullah. Ya, Abu Bakar sebelum memeluk Islam namanya Abdul Ka'bah. Lah setelah memeluk Islam, Abu Bakar diberi julukan Abdullah. Abdullah boleh, Abdullah boleh. Nah, siapa sih Abu Bakar? Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang segera masuk Islam. Ya, segera masuk Islam ketika apa? Ketika sahabat dekatnya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Video itu kalian dapat menarik kesimpulan Abu Bakar itu bergelar As-Siddiq. Oke, selanjutnya nasab Abu Bakar. Saya bacakan, nanti salah satu dari kalian bisa menirukan atau menjelaskan yang sama seperti yang saya jelaskan. Nasab Abu Bakar dilihat di HP kalian masing-masing. Abu Bakar itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ummi Al-Khair. Ya, itu ibu daripada Abu Bakar. Yang semula bernama Salma binti Sakhir bin Amir. Sedangkan ayahnya bernama Abu Ohafah. Yang semula bernama Utsman bin Amir. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya sangat benar. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi dari Khotim. Gelar apa yang didapatkan Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Betul sekali. Ya, tepuk tangan buat Mas Fatih. Oh. Berarti memperhatikan. Oke, saya ulang lagi satu pertanyaan untuk Alam. Siapa nama asli Abu Bakar sebelum masuk Islam? Ka'bah, betul sekali. Ya, tepuk tangan buat Assalam. Ya, oke. Nama asli Abu Bakar Abu Ka'bah. Kalau nama ayahnya bisa kita di sini Abu Ohafah. Tidak masalah. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat kembali di HP kalian masing-masing. Silakan jodohkan berikut ini. Selanjutnya, nama Abu Bakar itu siapa tadi ya? Sudah kalian jawab. Lanjutnya, jawab lagi. Waktunya 1,5 menit. Ibu Abu Bakar bernama Ummi Al-Khair. Pilih jawaban. Ada benar, ada salah di situ. Menjawab. Sudah? Sudah, berarti cukup 30 detik kalian jawabnya ya. Bagus. Kita akan lihat.
menjawab salah. Tidak masalah. Oke. Selanjutnya, silakan dijawab. Ayah Abu Bakar bernama Abu Khalifah. Benar atau salah? Tadi sudah dibahas. Abu Khalifah benar atau salah? Ayah Abu Bakar. Sembilan menjawab. 11 menjawab. Waktunya masih stabil 30 detik. Saya akhiri. Wih, ya. 10 menjawab benar, 2 menjawab salah. Selanjutnya, apa gelar yang dimiliki Abu Bakar? Gelarnya apa coba? Pakai depannya dipakai, itu hurufnya pas, harusnya pas. Waktunya 60 detik. 6 menjawab. 8 menjawab. 9 menjawab. 10. Waktu tinggal 17 detik lagi. 11, 15, 12. Kaila nyalip ya. Harusnya itu namanya pas. Ya, berarti ada kesalahan ketik. Gak masalah, nanti ini sekedar. Tapi di sini kalian sudah bisa. Meskipun beda huruf. Awal mula gelar asidik. A S S J I Q. Ya, nggak apa-apa. Berarti ini sudah benar. Awal mula gelar asidik. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Isra kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oke, orang-orang memperbincangkan cerita itu. Mana mungkin ada sekali aja nih. Coba kalian bayangkan. Tiba-tiba Tino mengaku dan tadi malam dari Kebutuh terus pergi ke pantai Bali, habis itu ke stadion GBK nonton timnas, habis itu dia mau pergi ke Mekah, habis itu pergi ke Portugal ketemu Ronaldo. Sekarang paginya berangkat sekolah. Kira-kira Janika percaya apa enggak? Enggak percaya. Tino udah gila ini Tino. Ya. Kok Tino udah gak ada yang percaya? Ada lagi si Zia. Dia cerita, Salsa, tadi malam aku pergi nonton konser siapa yang paling terkenal sekarang? Hah? BTS, JKT48. Wah. Terus habis itu saya pergi ke Paris, selfie di Menara Prancis. Habis itu saya itu main film dengan artis Hollywood. Wah, Salsa bilang, walah ngimpi. Nah, ya, karena sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi. Tapi dulu Nabi bilang, Nabi dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya jauh, ratusan kilometer. Lebih dari mana kita ke Jakarta, lebih jauh lagi. Habis itu dari Masjidil Haram naik ke langit ke-7.
banyak orang yang tidak percaya, tapi Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan, mengimani cerita tersebut. Nah, itu luar biasa. Kemudian lagi, kalau kalian di zaman sekarang ada yang mau seperti itu, jelas bohong. Tapi kan dulu dia itu Nabi dan Abu Bakar sangat beriman, maka dia membenarkannya. Jika memang ia telah mengatakan, ia benar, tegas Abu Bakar. Nabi mengatakan seperti itu, pasti dia benar, nggak mungkin salah. Itu kata Abu Bakar. Engkau membenarkan ia pergi di malam hari ke Baitul Maqdis dan telah datang lagi sebelum subuh, ya. Dan aku akan terus membenarkan meskipun beliau mengatakan yang lebih jauh. 11 menjawab. Waktu habis. Ya, Kevin. Sudah ya. Tadi adalah materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Minggu depan kita lanjutkan dengan Umar bin Khattab. Sekian dan terima kasih. Namun sebelum kita menyelesaikan materinya, ini ada evaluasi mengenai materi pada siang hari ini. Ya. Silakan dikasih nama, dikerjakan. Ya. Ini sangat mudah karena materinya sama persis dengan yang tadi kita pelajari. Itu ada 5 pertanyaan mengenai materi pada siang hari ini. Silakan, waktunya cukup 5 menit. Wah, siapa Fian? Oh, Evan Fian. Kevin kayaknya. Dua menit lagi. Sudah, karena materi yang tadi diajarkan. Dia sebelah sana sudah. Sebelah sana sudah. Ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali yang rapi. Oke, dengan setelah kalian menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan di kertas,
Berarti ini tandanya pertemuan kita sudah selesai. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam lebih kita belajar, tapi sangat singkat. Oke, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita mempelajari kisah Abu Bakar dari riwayatnya, nasabnya, jasa-jasanya, kalian dapat menyimpulkan bahwa sebagai manusia yang beriman, kita harus selalu memegang teguh iman kita. Jadilah kita manusia yang bermanfaat dalam bermasyarakat. Itu seperti itu. Ya. Kemudian tolong apa yang menjadi pelajaran kali ini kalian resapi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap Abu Bakar kepada Nabi, bagaimana pengorbanan dia untuk agama, bagaimana keikhlasannya dan lain sebagainya. Itu semua dapat menjadi hal yang positif untuk kalian, yang pasti akan bermanfaat di masa depan. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, silakan boleh berkemas-kemas. Silakan dipimpin berdoa oleh Mas Alam. Ya, gerak. Berdoa mulai. Beribadah dan berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.